Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini adalah materi bab 4, yaitu ketahanan pangan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain berupa jutaan hektar hamparan tanah subur. Indonesia memiliki peran penting sebagai produsen bahan pangan dunia. Definisi ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga mempunyai ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada pada kondisi kelaparan ataupun dihantui oleh ancaman kelaparan. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko dan keswadayaan atau keswasembadaan perorangan. Nah, ini adalah definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan beberapa definisi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Yang kedua, dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. Yang ketiga, menekankan pada akses rumah tangga, individu, baik fisik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan yang kelima, ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. Nah, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi rumah tangga yang tercermin pertama, terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Ketersediaan pangan memiliki hubungan dengan suplai pangan melalui distribusi, produksi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk yang pertama, kepemilikan lahan dan penggunaannya. Yang kedua, jenis dan manajemen tanah. Yang ketiga, pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian. Dan yang kelima, pemuliaan dan manajemen hewan ternak. Yang kelima, pemanenan. Nah, produksi sebuah tanaman seperti pertanian banyak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti cuaca, curah hujan, dan temperatur. Dari ketahanan pangan, saya akan membahas terlebih dahulu potensi lahan pertanian. Mayoritas penduduk Indonesia menempati wilayah pedesaan dan hidupnya sangat tergantung pada sektor pertanian. Sektor ini menghasilkan komoditas yang memiliki keragaman yang tinggi, baik dalam sisi kuantitas, jumlah produk, jenis komoditas dan produksi, maupun dalam kualitas. Namun demikian, keberagaman tersebut dapat berpotensi menjadi tantangan bagi sektor ini. Total luas daratan Indonesia adalah 192 juta hektar. Terbagi atas 123 juta hektar merupakan kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya kawasan hutan lindung. Kawasan budidaya yang berpotensi untuk area pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta hektar, lahan kering tanaman semusiman 25,3 juta hektar, dan lahan kering tanaman tahunan 50 juta hektar. Areal berpotensi untuk pertanian tersebut yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian mencapai 40 juta hektar, sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Areal lahan tersebut diantaranya berupa lahan pertanian 8,6 juta hektar, Tegal 12,28 juta hektar. Tegal ini adalah ladang sawah yang kering. Sebelumnya sudah dibahas pada materi persebaran sumber daya alam. Lalu kemudian ladang 5,4 juta hektar dan lahan tidur atau lahan yang tidak terpakai 14,9 juta hektar. Apabila ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan pengembangan efisiensi sistem suatu pangan, pengembangan teknologi produksi pangan,
pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan, dan pengembangan lahan produksi melalui intensifikasi atau revolusi hijau, maka potensi lahan pertanian untuk ketahanan pangan ini akan menjadi sangat produktif atau prospektif. Ekspor komoditas pertanian yang pertama adalah meningkatkan daya saing pada komoditas pertanian berdasarkan karakteristik yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, tantangan untuk pertanian sendiri. Yang kedua adalah komoditas tersebut memiliki potensi dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor. Dan yang tiga, rintis dan mengembangkan produksi olahan pertanian baru. Nah, yang tantangan ketiga ini yang agak sulit ketika istilahnya mengalami musim yang pancaroba ataupun musim yang labil. Pertanian ini seakan-akan tidak guna, lalu kemudian diganti dijadikan lahan pembangunan ataupun digusur atau dijual belikan lahan pertanian itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi para petani. Kemudian di sini adalah strategi meningkatkan daya saing pada sektor pertanian. Setidaknya ada beberapa langkah untuk meningkatkan nilai tambah daya saing produksi pertanian Indonesia dalam melakukan ekspor. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Di Indonesia, masih banyak petani yang berpotensi terkena dampak perdagangan bebas. Ketersediaan informasi dari data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk petani merupakan hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, memperbaiki kebijakan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan sektor komplemen pertanian, agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan dan pasar. Kemudian yang keempat terakhir adalah mempelajari kebijakan-kebijakan dari negara lain. Hal ini diperlukan karena daya saing tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dihasilkan oleh resultan dari kebijakan di dalam negeri dan kebijaksanaan dari negara-negara lainnya. Oke, setelah saya membahas tentang komoditas potensi pertanian dalam ketahanan pangan, saya akan membahas potensi perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam membangun pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dan terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara. Pengertian perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, yaitu perkebunan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dalam pengelolaan perkebunan antara lain adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada 3 fungsi perkebunan. Yang pertama adalah dalam hal ekonomi, pastilah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua adalah ekologi yang berkaitan dengan lingkungan dan konservasi tanah dan air. Yang terakhir adalah sosial budaya, menyangkut dalam perekat dan pemersatu bangsa, yaitu pelaku usaha perkebunan Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pekebun dan perusahaan perkebun.
Nah, di sini ada perbedaan perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat yaitu luas lahan relatif sempit, modal lemah, dan tingkat teknologi tradisional. Yang keempat, pengolahan hasil konvensional. Sedangkan perkebunan besar adalah luas lahan besar, modal kuat, teknologi maju, dan pengolahan hasil modern. Untuk hasil pertanian sendiri di sini yang pertama dalam sumber bahan pangan adalah kelapa sawit, kemudian tebu, kopi, teh, coklat, dan yang lainnya. Terutama adalah perkebunan teh, kopi, dan tembakau salah satunya yang sudah hampir diterima di berbagai negara dalam hal-hal hasil perkebunan tersebut. Oke, materi kali ini cukup saya akhiri tentang ketahanan pangan, potensi pertanian dan perkebunan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.